Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Epta di channel KKF. Dan kembali lagi teman-teman, kita berada di channel TV TTV. Jadi di program TV TTV kali ini teman-teman, di pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang apa kemarin? Tentang El Nino dan La Nina. Teman-teman, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi yang juga cukup seru, yaitu tentang ini dia. Oke, tentang Excel teman-teman. Jadi tentang penggunaan rumus yang ada di Excel. Jadi di sini saya akan menjelaskan rumus Excel yang sering digunakan dan bermanfaat bagi kehidupan teman-teman. Oke, bermanfaat ya bagi yang jadi admin kerjanya biasanya. Sering digunakan, yaitu rumusnya itu ada 13 rumus yang akan saya coba perkenalkan kepada teman-teman semua. Mungkin sudah ada yang mahir memakainya, dan mungkin juga masih ada yang belum tahu itu rumus bisa dipakai untuk apa saja. Dan di sini saya akan mengupas satu persatu bagaimana cara menggunakan rumus tersebut. Dan jika ada yang tertarik dengan video ini, nanti bisa komen rumus apa yang kira-kira yang akan bisa diaplikasikan dalam dunia kerja. Itu akan saya jelaskan juga nanti. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, tolong teman-teman supaya channel ini dan saya semakin semangat untuk menguploadnya. Upload video maksudnya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja teman-teman ke pembahasan yang kita buka Excel kita. Di mana Excel kita ini? Oke, ini teman-teman. Oke, saya singkat saja akan menjelaskannya. Di sini ada sudah sudah saya buatkan beberapa rumus, yaitu yang pertama adalah rumus yang di sini adalah pertambahan teman-teman. Oke, saya zoom lagi sedikit biar lebih jelas. Oke, penambahan atau pertambahan itu sama saja ya, entahlah yang benar. Oke, bagaimana cara menambah? Kalau di Excel kita bisa menggunakan ini teman-teman ya, B. Nah, B ini maksudnya di sini adalah, saya zoom lagi biar lebih jelas. Di sini ada ya. Nah, ini kita menggunakan kode plus teman-teman. Jadi rumusnya menggunakan plus. Jadi kalau pertambahan kita bisa menggunakan sheet ini. Caranya seperti apa teman-teman? Jadi di kolom D ya, D3, ini D3 ya, ini D3. Oke, D3 kita hapus dulu. Nah, kita hapus. Bagaimana cara menambah 10 tambah 10 ini? Hasilnya kita mau di kolom ini. Kita klik sama dengan dulu. Nah, sama dengan, kemudian kita langsung arahkan pointernya ke sini, kemudian kita buat tambah plus. Nah, plus tambah. Oke, itu pertambahan. Selesailah pertambahan. Pengurangan juga sebaliknya teman-teman, menggunakan strip. Kita hapus ini ya. 10 kurang 5 kita buat sama dengan dulu. Setelah sama dengan, baru kita arahkan ke sini, kemudian kita buat strip. Oke, kita arahkan lagi ke sini. Jadi 10 kurang 5 sama dengan 5. Kemudian perkalian teman-teman. Jadi rumus yang seterusnya yang ketiga adalah perkalian. Ya, ini yang ketiga ya. Bagaimana? Nah, dia menggunakan produks. Jadi bisa menggunakan rumus ini. Namun selain rumus ini, kita juga bisa gunakan tanda bintang teman-teman. Seperti contoh ini ya. 10 kali 5 kan 50. Nih kita buat ini sama dengan 10, kemudian kita pakai bintang, cari bintang sih. Nah, oke. Nah, ini sudah ya. Jadi bisa seperti ini juga rumusnya, dan bisa juga pakai yang ini, produk. Tinggal cari nanti di rumus ya, di rumus Excel ada ya. Nah, itu maksudnya ya. Tapi bisa juga pakai rumus yang seperti ini teman-teman. Kemudian pembagian. Nah, pembagian ini bisa pakai kode dia langsung teman-teman. Pakai garis miring teman-teman. Jadi contoh kita hapus ini ya. 10 bagi 5 sama dengan 2. Kita buat sama dengan dulu. Kemudian garis miring yang ada di bawah tanda tanya. Oh, salah teman-teman. Ini maksud saya. Nah, ini kita arahkan ke 5 di sini.
Nah, 10 bagi 52. Ya, 10 bagi 52. Kemudian rumus yang berikut yang kelima adalah jumlah nilai rata-rata, teman-teman. Jadi ini biasanya sering juga digunakan di dunia pekerjaan. Seperti saya contohnya guru. Saya punya nilai murid atau siswa 80 dan 60. Saya mencari nilai rata-ratanya. Bagaimana cara mencari nilai rata-rata 70 ini tadi? Caranya pakai rumus AVAG. Ya, teman-teman bisa gini, buat sama dengan dulu, baru ketik ya, ketik maksudnya AVAG. Nah, kemudian diarahkan ke sini, kemudian koma, kemudian ini. Nah, jadi dia teman-teman 70. Jadi 80 dan 60 rata-ratanya adalah 70. Kemudian perhitungan persen, teman-teman. Jadi biasanya ini sering kalau orang proyek-proyek gitu, teman-teman ya. Nah, oke. Proyek, misalkan orang kerja proyek, misalkan tahap pertama pencairannya 25%. Nah, bagaimana cara buat 10% di sini? Caranya tinggal kita buat 10, kemudian dicari di sini, teman-teman ya, angka persen. Nah, di sini di number nih. Nah, tinggal kita klik. Nah, jadi 10%. Jadi tinggal kita pakai rumus perkalian tadi. Kita cari sheet ini ya, 100 kali 10%. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi 10% dari 100 ya, 10% dari 100.000 itu 10.000. Jadi misalkan teman-teman punya nilai misalkan 1 miliar, 25% ya. Misalkan pencairan pertama proyeknya adalah misalkan 25%, teman-teman. Kita ganti ya, 25% dari 1 miliar. 223. Oke, 1 miliar itu nolnya ada 9, teman-teman. Nah, tidak terlihat ya, teman-teman, karena nilainya terlalu tinggi. Nah, jadi 25% dari 1 miliar itu adalah 250 juta. Nah, seperti itulah, teman-teman, contoh perhitungan persen. Jadi kalau teman-teman menguasai Excel ini sangat bisa membantu pekerjaan teman-teman. Mau persenan barang kah, mau persenan pembelian kah, atau persenan apa. Oke, rumus yang ketujuh, teman-teman, adalah yang sering digunakan juga adalah menghitung jumlah sel dalam satu rank ya, satu rank, range di sini, teman-teman. Nah, dengan kriteria tertentu. Misalkan kita punya data seperti ini, teman-teman. Nah, kita mau lihat dari kolom B sampai E ini 13-nya tuh ada berapa ya, 13 sampai F ya, sampai F 13-nya tuh ada berapa. Nah, kita membuat di sheet selanjutnya, apa, di kotak selanjutnya. Untuk kita mengetahuinya kita pakai countif, teman-teman ya. Jadi kita pakai rumus countif. Nah, rumus countif ini kita buat seperti ini, teman-teman. Nih. Nah, seperti itu, teman-teman. Seperti ini. Kita bisa buat seperti ini rumusnya, sehingga kita buat ya. Countif sama dengan dulu countif ya. Nah, kita blok dari mana kita mau. Oke, sudah itu kita buat koma. Nah, koma, baru kita buat tanda petik. Tanda petik misalkan kita mau cari 13 tadi, teman-teman ya. Jadi ini artinya di dalam, oke, tutup kurung, di dalam rank ini yang punya angka 13 itu ada berapa. Nah, 3, teman-teman. Beda halnya kita ganti dengan 12. Kita cek 12. Nah, 12-nya cuma ada 1. Benar ada 1, teman-teman? Benar ya. Nih, di sini ada 1 saja 12. Begitu juga 11. Oke, setelah itu rumusnya adalah rumus countif ya, yaitu rumus yang punya fungsi menghitung jumlah sel dalam satu rank dengan kriteria tertentu. Nah, kemudian rumus yang berikutnya adalah menghitung jumlah sel yang terisi. Jadi misalkan kalian, teman-teman, sudah membuat sebuah daftar hadir, kalian tidak tahu daftar hadir itu sudah berapa. Jadi untuk mengetahui jumlah sel itu berapa sudah terisi, menggunakan rumus ini, teman-teman.
Nah, konta. Jadi kalau countip ini konta. Sama teman-teman, tinggal teman klik konta, kemudian diblok semua ini ya, semua sel yang ada, kemudian jadilah hasilnya. Jadi ini konta. Tinggal teman-teman buat seperti ini, sama dengan kemudian konta, baru buka kurung. Nah, arahkan kursornya ke sini, kemudian nggak usah tutup kurung, bisa langsung enter juga boleh juga. Nah, ini 5. Jadi di antara F sampai B itu kita sudah mengisi 5 ya. Nah, misalkan nih teman-teman, di kolom E ini tidak terisi, akan berkurang. Nah, 4. Nah, itulah fungsinya teman-teman. Jadi seandainya ada sel yang tidak terisi, dia menghitungnya di sini 4 jumlahnya teman-teman. Jadi itulah fungsi dari rumus konta. Kemudian teman-teman, rumus yang berikutnya adalah menghitung hari kerja atau bulan. Nah, ini biasa menggunakan rumus ini teman-teman ya, rumus day. Jadi dia menghitung dari tanggal 10 sampai dari tanggal 1 sampai tanggal 31 bulan 10, ada 30 hari kerja. Jadi menggunakan rumus days. Kemudian ini juga sama, menghitung tahun ya. Misalkan ada seorang yang lahir tanggal 13 Maret 1997 dan sekarang kan bulan 10 tanggal 6, itu dia usianya berapa. Nah, dia pakai data div pakai ini teman-teman ya, data div. Kalau yang atas tadi pakai rumus days seperti ini aplikasinya. Nah, kemudian yang tahun seperti ini aplikasinya, data div teman-teman ya. Jadi itu ini yang 9. Itu yang 10 untuk mengetahui tanggal lahir. Nah, kita bisa buat tandanya seseorang itu tanpa tanggal lahirnya dewasa, kemudian tahunnya 1997, kemudian bulannya. Nah, seperti ini. Untuk menggabungkan ini dia pakai rumus D. Jadi kalau ini rumusnya untuk menggabungkan ini. Jadi rumus yang ini untuk menggabungkan, misalkan orang tulis tanggal tahun lahirnya di sini, bulan lahirnya di sel yang berbeda, kemudian tanggalnya untuk menggabungkannya supaya menjadi tanggal pakai rumus ini, pakai rumus date ini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman kita lanjutkan di sini, rumus yang ke-11 adalah mengetahui rumus jika maka. Jadi ada yang namanya rumus di Excel itu if. Jika Sahrul jika namanya Sahrul maka dia laki-laki. Seperti itulah teman-teman aplikasi daripada rumus ini. Nah, seperti ini jika saya punya nilai seorang siswa Doni, Tony, dan Slamet teman-teman ya. Jadi Doni, Tony, dan Slamet ini punya nilai 90, 75, dan 50. Nah, saya mau buat jika dia 75 maka dia lulus. Tapi jika dia nilainya 50 atau di bawah 75 maka dia tidak lulus. Nah, supaya ini menjadi otomatis itu ada rumusnya teman-teman. Nah, rumusnya seperti ini teman-teman. Nah, rumusnya pakai if. Nih, teman-teman bisa lihat di sini rumusnya ya, ada di sel atas. Kita tinggal pakai rumus if ya, C40. Nah, C40 ini adalah ini ya. Jadi diarahkan ke sini sehingga itu nanti kelihatan. Kita buat keterangan di sini tidak lulus dan lulus. Maka jadilah seperti ini. Nah, begini teman-teman ya. Buat sama dengan kita buat if. Oke. Buat koma. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Kita langsung kurang dari 75 maka ini tidak lulus. Nah, jadilah seperti ini deskripsinya teman-teman. Nah, otomatis nih jika seandainya ini si Doni nilainya 56,
Nah, maka otomatis si Doni tidak lulus. Tapi jika si Doni nilainya 80, maka dia lulus. Nah, ini adalah rumus jika maka yang single, teman-teman. Kemudian ada yang multi. Nah, multi ini yang di bawah nih. Sama pembuatnya tuh seperti itu, cuman dia sedikit ditambah seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini. Oke, itu yang saya blok itu, teman-teman. Itu contoh rumusnya, teman-teman. Bisa teman-teman ikuti. Nanti akan memunculkan seperti ini. Jika si Doni nilainya 74, kurang dari 74, maka dia tidak tuntas. Jika si Doni nilainya kurang dari 89, maka dia tuntas. Jika dia lebih dari 89, maka dia dikategorikan cerdas. Ini rumusnya seperti ini, teman-teman. Maka seperti misalkan nih, si Doni kan nilainya 90, maka cerdas. Tapi jika Doni kita buat di sini nilainya 60, maka apa yang terjadi adalah tidak tuntas, teman-teman. Nah, ini adalah rumus jika maka multi, dan ini biasanya saya pakai untuk saya membuat deskripsi nilai-nilai di siswa saya. Nah, ini bisa saya buat deskripsi 60, 70, 80 dan lain-lain. Ini kita buat 90, dia cerdas tadi ya, kita buat ya. Nah, cerdas. Itulah, teman-teman, contohnya. Nah, di sini ada juga rumus yang terakhir adalah yang 13 yang sering juga dipakai adalah rumus lower, upper dan proper. Ini lower ini membuat tulisan menjadi kecil semua, huruf menjadi kecil semua, huruf kecil. Kemudian yang upper ini adalah membuat huruf kapital semudah. Kemudian proper ini membuat awalan setiap huruf yang ada itu menjadi huruf kapital. Nah, inilah 13 rumus yang ada di Microsoft Excel yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Jadi itu saja yang mungkin bisa saya bagi di sini. Jika masih ada yang kurang dimengerti, bisa komen di bawah sini yang mana yang perlu saya jelaskan lagi. Oke, di akhir kata saya mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton dan sudah subscribe channel ini. Terlebih teman-teman share sebanyak mungkin dan banyak lagi, bisa bermanfaat video ini bagi semua orang dan bagi semua kalangan di media sosial. Terima kasih, teman-teman. Salam gas langsung dari KKF. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.